Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, Jumat demi Jumat berlalu. Seiring itu juga khutbah demi khutbah kita dengarkan dan mengirangi sejenak hati kita dalam sekalian. Lalu kesadaran kemudian muncul dengan tekad kita akan menjadi hamba Allah yang taat dan bertakwa. Namun kadangkala jemaah sekalian, dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu kembali tumpul, bahkan luntur jemaah sekalian. Oleh sebab itu, melalui mimbar Jumat ini, khatib kembali mengajak baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada seluruh jamaah Jumat, marilah kita berupaya secara sungguh-sungguh memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, guna meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah, guna meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita senantiasa menambah ilmu, di samping kita senantiasa mencari rezeki yang halal jamaah sekalian, yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas taat dan takwa kita adalah kita senantiasa membersihkan hati kita. Kita senantiasa membersihkan hati kita, saudara sekalian. Barangkali ada di antara kita yang masih memiliki sifat sombong, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling solid, merasa paling iman, merasa paling tauhid, merasa diri paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini saudaraku sekalian, marilah kita bersihkan perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Belum tentu orang yang kita pandang lebih rendah, lalu dia benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang sombong meninggal seluruh khatimah jemaah sekalian, meninggal dalam keadaan buruk. Yang kita hina-hinakan malah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mulia. Bisa jadi orang yang sombong meskipun alim atau apapun itu, anaknya bodoh-bodoh, banyak kenakalan, dan orang lain yang kita hina-hinakan ternyata anaknya alim-alim dan berprestasi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa jamaah sekalian. Siapapun bisa diwafatkan dengan husnul khatimah, apapun latar belakangnya, dan siapapun bisa diwafatkan dengan su'ul khatimah, apapun latar belakangnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada di antara kita yang saat ini masih punya dendam, masih punya iri dengki, masih punya rasa benci, rasa permusuhan kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, marilah mulai saat ini kita bersihkan sifat dengki, dendam, rasa permusuhan kepada sesama saudara kita. Marilah kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, Rasulullah menegaskan, la tahassadu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan kalian saling dengki, kata Rasulullah. Jangan kalian saling bermusuhan. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling berseteru. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kaum muslimin rahimakumullah, sehebat apapun ibadah kita, haji umrah berkali-kali, setiap malam tahajud, rajin jamaah qabliyah ba'diyah, wiridnya panjang, kalau ternyata hatinya jelek, hatinya jahat, hatinya busuk, hatinya dengki, hatinya dendam, syirik hati kepada orang lain, maka sia-sialah semuanya itu dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sebelumnya dia sempat beramal baik, punya pahala banyak, tapi ternyata akhirnya punya rasa dendam, dengki, rasa permusuhan,
maka terhapuslah kebaikan-kebaikan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanah, kama ta'kulun narul hatab." Awas, kata Rasulullah, awas, benar-benar jauhi olehmu sifat iri dengki, sifat benci, sifat dendam. Karena dengan sifat iri dengki, sifat benci, sifat dendam inilah Allah menghapus kebaikan seseorang seperti api melalap kayu bakar. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kelak di hari kiamat, anak soleh-soleh yang kita andalkan, kaya raya, haji bolak-balik, bangun masjid ribuan yang kita bangga-banggakan, semuanya itu akan sia-sia kecuali orang itu mati menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, yang tidak ada penyakitnya, hati yang lurus, bersih dan suci. Jamaah sekalian, hati yang penyakitan bukan hatinya orang mukmin. Hati yang penyakitan, hatinya orang-orang munafik, syirik, iri dengki, benci, dendam, rasa permusuhan, memutus tali silaturahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati merasa sakit, hati mereka merasa sakit, dan kalau ada orang muslim lain sukses, mereka semakin sakit hati. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sungguh Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat penampilanmu, Allah tidak melihat fisik lahiriahmu, namun hati yang Allah lihat, hati yang sehat, yang tidak ada penyakitnya, hati yang lurus, bersih dan suci, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor, tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor. Jamaah sekalian, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, amat sangat sukses, amat sangat bahagia, amat sangat menang orang yang mensucikan hatinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kita harus tahu jamaah sekalian, bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang kita tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati kita. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk dekat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita, membersihkan hati kita, sehingga sebelum ajal menjemput kita, dendam sudah hilang, riak sudah hilang, dengki sudah hilang, kesombongan sudah hilang, diganti ikhlas, ridho, tawakal, mahabbah, adab, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Hadirkan hati kita jemaah sekalian. Di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, ada satu titik Allah akan ijabah doa kita. Hadirkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lafiin amal wa fi masjid. Ya Rabbal alamin, alhamdulillah yang bagi jalal wajhika karim wa aziz sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, semua ibadah kami akan sia-sia ya Allah apabila di hati kami ada sifat iri dengki, sifat benci, sifat dendam, apalagi dosa memutuskan tali persaudaraan ya Allah. Tanamkan di hati kami untuk saling mengasihi satu sama lain ya Allah. Ibarat satu tubuh, satu sakit semua merasakan sakit. Wafatkan kami dengan qalbun salim ya Allah, dengan hati yang lurus, bersih dan suci menghadap kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.